Sebutlah sebuah tempat yang berada di Blok Kalijaga, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tak sedikit orang yang meyakini tempat ini sebagai petilasan dari Raden. Ada saja segelintir orang yang memanfaatkan lokasi ini untuk mengasah ilmu kebatinan dan juga mengalap berkah. Seperti yang disampaikan Pak Warta selaku juru kunci. Petilasan ini selalu dibanjiri para peziarah, khususnya setiap malam Jumat Kliwon. Benarkah petilasan ini menjadi pusat dari energi-energi gaib? Satu mediator kami siapkan. Assalamualaikum. Nampaknya mediator telah dikuasai aura gaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa Anda? Baik. Tatapannya berubah tajam. Dia pun berjalan mendekati saya. Kenapa ya nenek-nenek? Kami datang ke sini untuk mencari informasi dan juga kebenaran mengenai tempat ini. Anda sudah lama tinggal di sini? Dari sebelum adanya tempat ini? Saya tempat ke. Anda ini sosok apa sih sebenarnya? Wujudnya seperti apa? Ya, saya cuma mau menanyakan dulu sebentar mengenai tempat ini. Ya. Karena di sini menurutnya mitosnya adalah petilasan. Apa benar ini petilasan dari Sunan Kalijaga? Ya. Tenang. Baik-baik. Iya, kami datang baik-baik. Kini giliran kameramen kami menjadi incarannya. Ya, jangan. Coba tenang. Mau apa kita nggak nek? Nggak boleh. Ya, tenang ya. Coba tenang. Baik-baik ya, kita datang baik-baik. Aja ganggu kita. Anda mau rasa terganggu? Iya. Oke, sampean batu-batu yang kena. Sampean sebangsa apa sih? Suasana tegang kembali mencair. Konon. Kunti. Akeh kang tekan kene akeh. Coba teka. Tapi beli bener. Oh iya. Benar. Kita seneng nih ngomong kamu konon. Apa senengnya? Kenapa senang? Kenapa? Seneng apa iman nek? Emang kenapa sih senengnya? Kenapa? Seneng. Saya beli Gusti Allah. Ya kan hanya syariat. Ya. Kan doa sih Gusti Allah. Emang aku tengah jaluknya kan jaluk apa sih? Jaluk rata-rata jaluk subuh. Biasanya datangnya hari apa? Malam Jumat, tenang dulu ya. Jumat yuk. Malam Jumat. Terus biasanya bawa apa? Bawa sesaji, sesajen atau apa? Apa aja? Oh ya. Terus minta apa lagi biasanya? Lagi-lagi emosi menguasainya. Ia kembali marah ke salah satu tim Dulu kami. ya. Tenang dulu. Coba. Tenang. Kenapa? Bisa tenang nggak? Kenapa? Enggak. Kita kanan. Kenapa? Beli. Nantang kita. Nantang. Gak ada yang nantang di sini ya. Sini datang baik-baik kok. Baik. Kenapa emang? Tak mau membuang kesempatan, beberapa pertanyaan kami ajukan. Iya, supaya tidak disalahgunakan. Oke.
Itu siapa bukan ngabulakan nih? Ini kayaknya kakek kang sebangsa ente. Apa pengen naik? Kayak buaya ya nah. Terus sering nakut-nakutin uang kan ini sering. Nah, Bang. Sering mengganggu. Napun kang lo pengganggu, kang nampakaken kadang. Ya pun si wongnya usil. Oh usil Usilnya emang sama orang yang seperti apa sih? Ning kita. Nah terus kang saya Iya. kesurupan masal nih karena terus anak kang ganggu pun ulah siapa? Ya itu ulahnya siapa sih sebenarnya? Kalau Anda merasa terganggu dengan keadaan kita sekarang, Anda juga tidak usah mengganggu Apa? pada warga di sini. Kenapa? Kenapa? Mau ngasih apa? Kenapa? Pegang tangan. Pegang tangannya. Kenapa? Sekarang, mediator justru bersikap aneh. Dia memegang erat kedua tangan saya. Anda mau ngapain? Ada apa ini? Terus tujuannya apa diginiin? Mau ngasih apa? Apa ku? Apa ini? Maksudnya? Kan kita pentakun ku. Nih kono ku petilasan ku apa sih? Ya, ini apa, Mak? Anak wayang, anak gamelan, anak pekakas pun benar. Itu kan? benar nggak? Benar. Ada apa aja sih di dalamnya? Di dalam? Sok ning dibayar kang galak nih sampean kuning di tempatnya coba ditonokaken. Ya. Coba ning di. Coba bisa ada coba. Coba. Kita pengen ning kene. Hah? Pengen kene Kita pengen ning kene. Pengen kene priben. Pengen ning kene. Ning kene ning ndi? Dodok ning kene. Terus menurut informasi di sana juga sering ada penampakan seperti kucing besar atau harimau. Itu Anda tahu nggak? Iya, batur. Teman, katanya sering melewat ke arah sini. Itu tujuannya untuk apa? Menampakkan atau menjaga tempat ini? Kenapa? Pusing? Udah? Ya wis Ya bakal sudah. ada informasi Ya, mana? terima kasih ya sudah. Saat hendak dinetralisir, mediator ini justru meminta kameramen kami lebih mendekat dengannya. Berapa? Beli. Nonton lu. Terima kasih ya. Apa itu maksudnya? Kenapa? Yang sopan, yang sopan. Ya wis sok. Makasih ya informasinya. Informasinya wis sampai betul bayar. Akhirnya, mediator dinetralisir. Tetap di dua dunia. Ada kabar berhembus. Petilasan ini dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dengan beraneka ragam wujud. Mulai dari wujud manusia hingga menampakkan diri menyerupai binatang. Benarkah hal tersebut? Seseorang sudah tak dapat mengontrol diri. Tetapi ketika ada aura gaib berhasil menyelimuti raganya, mediator ini justru menghindari kami. Sanja, penguasa wilayah ini. Penguasanya. Apa Anda datang kemari? Kami kesini hanya ingin menanyakan informasi dan juga kebenaran mengenai tempat ini. Ini sebenarnya tempat apa sih? Petilasan. Petilasan siapa? Anda bisa turun sebentar biar ngobrolnya enak? Ya, kata Anda tadi ini sebuah petilasan. Anda tahu juga mengenai Sunan Kalijaga. Anda tahu ciri-cirinya seperti apa? Memangnya seperti apa Sunan Kalijaga? Dia orang yang baik. Orang yang baik. Lalu? Akan mengajarkan agama Islam pada setiap manusia. Saat mediator mulai tenang, kami pun menghujani dengan berbagai Kenapa sih yang pertanyaan. di tempat ini? Untuk menenangkan diri. Sunan Kalijaga di sini dulu apa di yang Kalijaga yang ada kera-kera? Di sana, baru datang ke sini. Saya pengen Coba. katakan sana ada wayang, gamelan. Iya. Apa sih di kuburan yang kono kan? Kan sedangkan Sunan Kalijaga kan asli dulu bukan dari Cirebon, dari Cirebon. Kenapa? Itu adalah simbol. Oh simbol Sunan Kalijaga pernah kena kono. Yang ke sini. Terus di sini kan ada dua makam, dua petilasan. Di sebelah sana adalah wayang kan tadi. Kalau di sini sendiri ini apa yang dibilang? Pusaka. Kenapa sih harus dikuburkan? Anda tahu? Bentuk pusakanya seperti apa? Keris lah. Apa bar? Anda nanti jangan pernah mengganggu. Itu hak kami. Gimana? Kami bangkit untuk mengganggu dia. Kenapa ya? Tak beberapa lama, ia berlari meninggalkan kami.
Anda jangan membanting-banting. Anda bisa tenang tidak? Kenapa tiba-tiba marah? Entah apa maksudnya. Nanti kami akan bubar Dia kalau pun memanggil makhluk-makhluk lainnya. di tempat ini. Bisa tenang dikit nggak? Hadir! Anda yang tinggalkan karena Anda yang tidak baik. Cepat pergi. Oh, pergi aja Anda. Oke, awas kena bangkong. Kenapa Anda memanggil anak buah Anda? Keadaan kacau jadinya. Mereka menjadi ganas dan menyerang Kang Ujang. Cepat serang! Jangan seperti itu. Jangan. Usir mereka! Khawatir membahayakan keselamatan kami, mediator-mediator ini dipulihkan kembali ingatannya. Assalamualaikum. Tak diduga, masih ada seseorang yang dikelilingi kekuatan lain. Dapatkah kami mengulik informasi berbeda darinya? Anak buah dari siapa? Saya pengikut Sunan Kalijaga. Sekarang maunya apa sekarang? Mengapa Anda larinya ke arah sumur? Memang ada apa di situ? Banyak teman saya situ. Ada kaitannya tidak dengan petilasan Sunan Betul. Kalijaga? Ada. Apa Betul. kaitannya? Kaitan sumur ini barangkali yang mau jodoh, yang belum punya nikah. Larinya Silakan mandi di sini. Lah, bukannya tadi Anda adalah penggemar daripada dan penganut daripada Sunan Betul. Kalijaga. Ya, kenapa Anda menyesatkan? menyuruh orang untuk mandi situ jodoh, sedangkan jodoh semua Betul. Allah. Allah itu juga yang mandi. Yang masih menjodohkan yang di atas. Cuma mandi di sini. Oh, itu hanya syariat. Syariat, Tapi ya. kan ketika itu syariat, banyak ketika orang menyalahgunakan kan itu bahaya. Ya, termasuk Yang saya nggak suka di situnya. Mandinya gimana mandinya? Oh, Ya mandinya. sok, tunjukin di sumurnya gimana? Mandinya semua. Coba. Seluruh tubuh. Sumurnya gimana sok? Silakan. Mandinya gimana caranya? Jangan ikut, diam. Kini, ia mengarah ke suatu sudut. Apa sebenarnya yang ingin ia tunjukkan? Mana? Coba gimana cara mandinya? Nembak 7 kali. itu memang ritual dari siapa? Siapa yang menyuruh? Saya nggak tahu, cuman sudah Tradisi. seperti ini. Tapi ini ada kaitannya dengan petilasan nggak sih? Iya, Ada apa kaitannya? ini dulunya untuk air wudhu. Air wudhu. Sunan Kalijaga. Sejarahnya gimana bisa dibikin ini? Siapa yang bikin? Itu tongkat dan cepin langsung jadi sumur. Ya makanya itu nanti Anda sampaikan kepada rekan-rekan Anda, ya tolong jaga tempat ini, meminta perlindungan kepada Allah agar tempat ini jadikan sebagai sejarah, bukan disalahgunakan. Ya, ketika kita menghargai sejarah, ketika kita merawat sejarah, itu adalah termasuk daripada akhlakul karimah Islam. Akan tetapi ketika sudah melenceng, ketika sejarah orang-orang wali itu dilencengkan, itu yang tidak boleh. Was memberikan informasi. Ia pun siuman. Ya, Ya, bisa. terima kasih Assalamualaikum. informasinya. Assalamualaikum. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Tiba-tiba, seseorang mengagetkan kami. Astagfirullahaladzim. Mikir. Apa ini? Ia sukar ditenangkan. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau nggak dibubarkan, saya hancurkan.
Makhluk apa yang mengendalikannya? Syariat mulutnya saja, hati dia minta. Ya kan tidak semua orang menyalahgunakan. Butuh kesabaran membangun komunikasi dengan mediator yang satu ini. Saya datang baik-baik, saya hanya ingin mencari informasi. Tadi Anda bilang Anda pengikutnya Sunan Kalijaga. Ingat, Ya. itu aja. Makanya saya katakan Kalijaga cuma 2 amanat beliau. Kali itu adalah 2, Kalijaga harus dijaga. Siapa harus dijaga? Apa? Apa yang harus dijaga? Makanya harus ngerti. Apa yang harus dijaga? Yang pertama cuma 2. Rasulullah menitipkan Quran dan hadis. Harus dipegang itu. Cuma 2. Kajeng Sunan Gunung Jati menitipkan tajuk dan fakir miskin. Cuma 2. Nah, dulu beliau di sini lama. Apa beliau Ya. diperintahkan Sunan Gunung Jati atau inisiatif beliau datang ke sini untuk membantu daripada Sunan Gunung Jati? Di sini hanya petilasan pada waktu zaman dulu abad ke-17. Masyarakat Cirebon masih belum memegang Islam. Makanya Saat sedang asik berbincang, mediator kembali menuju tempat lainnya. salah satunya di sini. Apa yang ingin dia perbuat? Kenapa yang dipilihnya di sini? Menarik dengan adanya Ada apa? saya menarik ketika di sini ada Ya. wayang, terus Ya, ada gamelan. ada Emang gamelan. dulu, ketika Pada zaman menyiarkan- dahulu masyarakat Cirebon menyiarkan Islam itu seperti apa? masih dalam satu kebodohan. Satu kebodohan Makanya seperti apa? tekniknya para wali menyebarkan agama Islam dengan satu kesenian supaya masyarakat itu tahu bagaimana arti Islam yang sesungguhnya. Saya paling geram kalau melihat kemusyrikan. Lah kan Anda bisa untuk meluruskan mereka. ketika Bukan urusan saya. Lah, Kenapa? ya sama. sekarang udah- Semua kan hamba Allah. Ketika meminta sama Allah, Ya kita itu. perlindungan buat ini kan sampai Itu sudah tugasnya kalian yang ada di alam dunia. Saya urusannya yang di alam jin Memangnya- saya. Ya. Kenapa? Ada yang disampaikan lagi. Ada yang atau kami masih bisa menanyakan informasi lagi lebih dalam mengenai Saya hanya nitip kepada semua para penduduk, semua umat manusia, jangan sekali-kali menyembah kepada selain Allah, jangan sekali-kali meminta kepada Allah. Kata Allah sudah jelas. Hai orang-orang beriman, mintalah kepadaku, kata Allah. Saya Allah akan kabulkan. Kenapa harus? Allah tidak memerintahkan untuk datang ke kuburan. Allah tidak memerintahkan untuk datang ke pohon. Kan tadi saya udah bilang itu adalah bukti bahwasanya kita mendatangi sebuah sejarah di mana sejarah itu adalah dulu Islam Ya. yang pernah ada di sini. Itu tidak masalah. tidak masalah, Rasul mungkin juga hanya ingin mengajarkan berziarah. Itu kalau setan udah membelokkan, makanya kenapa dilarang? Ziarah itu hanya untuk mengenang. Kan Tapi, Rasul juga nahaitukum an ziyaratul kubur, terus ketika Rasul ada petikan fazuruha, maka ziarahlah. Nah, itu suruh ziarah, tapi orang-orang sekarang ziarahnya lain. Kan tadi sudah dikatakan manusia ada baik dan ada tidak baik. Ketika yang baik itu berarti orang yang Tugasnya berada siapa? pada jalan yang benar. Ketika tidak baik, mereka itu adalah risiko nanti tanggung sendiri di akhirat. Kan Itu seperti dia, itu. makanya saya sampaikan. Itu udah jelas saya sampaikan. Mana? Datang ke sini menyimpang. Suatu saat kalau masih ada sehat seperti itu. Ya, terima kasih atas pesannya. Alhamdulillah, mediator berhasil dinetralisir. Ya, Kang, setelah kita melewati seluruh proses dari liputan kita ini, hikmah apa yang bisa diambil? Ya, ini adalah penjelasan daripada Kanjeng Sunan Kalijaga mensiarkan agama Islam dengan cara-cara yang baik, dengan mau'idhah hasanah yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan tidak arogansi, dengan tidak mentang-mentang mereka punya kepemimpinan, punya jabatan, mereka semena-mena, itu tidak boleh. Apapun ketika kita mensiarkan agama Islam dengan billati hi ahsan, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlakul karimah Rasulullah SAW. Yang dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga itu di Blok Pesayidan, di Masjid Pesayidan. Di situ yang ada situs masjid, kuburan, dan monyet-monyetnya. Kalau yang di tempat nama lain seperti Desa Kalijaga
itu kalau saya baca di naskah Syekh Jepura itu bukan petilasan Sunan Kalijaga, tapi di situ ada nama lain, tokoh lain, yaitu Ki Ageng Kalijaga. Ki Ageng Kalijaga hidup pada masa yang hampir bersamaan dengan Sunan Kalijaga, tapi beliau berbeda tugas. Tugas beliau menurut naskah Syekh Jepura itu adalah penjaga perbatasan Cirebon, masuk ring 1 lah, tapi itu